Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jeca Putra Alfalango, NIM 24238120446, kelas B, Program Studi Pengelolaan Hutan, jurusan Kehutanan, Politeknik Pertanian Negeri Kupang. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penatagunaan kawasan hutan. Di sini kita lihat bahwa pengertian penatagunaan adalah proses pengaturan, penetapan, dan pemanfaatan suatu wilayah agar digunakan sesuai dengan potensi dan fungsinya secara optimal dan berkelanjutan. Untuk pengertian kehutanan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan yang didominasi oleh pepohonan beserta makhluk hidup di dalamnya dan saling berinteraksi. Untuk kaitan keduanya, itu penatagunaan hutan berarti mengatur dan menentukan fungsi kawasan hutan seperti hutan lindung, hutan produksi, dan hutan konservasi agar pemanfaatannya tidak merusak lingkungan, tetap menjaga keseimbangan ekosistem, serta memberikan manfaat ekonomi dan sosial secara berkelanjutan. Yang berikut langkah penatagunaan kawasan hutan. Itu ada 5. Yang pertama, inventarisasi sumber daya hutan, seperti pengumpulan data kondisi hutan seperti jenis vegetasi, tanah, topografi, serta kondisi sosial masyarakat untuk mengetahui potensi dan masalah kawasan. Yang kedua, evaluasi fungsi kawasan. Itu seperti menilai apakah kawasan masih sesuai sebagai hutan lindung, produksi, atau perlu perubahan fungsi berdasarkan kondisi aktual. Yang ketiga, analisis kesesuaian lahan, seperti menentukan penggunaan lahan yang paling tepat sesuai karakteristik fisik wilayah agar tidak terjadi kerusakan lingkungan. Untuk yang keempat punya konsultasi publik, itu melibatkan masyarakat dan stakeholder untuk menghindari konflik serta meningkatkan penerimaan kebijakan. Yang kelima, penetapan kebijakan seperti menentukan keputusan akhir berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan. Kemudian ada 3 pendekatan yang harus dipertahankan, yaitu ada 3, yaitu pendekatan ekologis, ekonomis, dan sosial. Untuk ekologis ada tiga yaitu menjaga keanekaragaman hayati, seperti melindungi flora dan fauna agar tidak punah akibat aktivitas manusia. Yang kedua, menjaga fungsi hidrologi. Hutan berperan dalam mengatur siklus air dan mencegah banjir. Yang ketiga, mencegah degradasi lahan seperti menghindari erosi dan kerusakan tanah akibat pemanfaatan berlebihan. Pendekatan yang kedua itu pendekatan ekonomis. Yang pertama, pemanfaatan hasil hutan secara lestari. Pengambilan hasil hutan dilakukan tanpa merusak ekosistem. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti hutan dimanfaatkan untuk sumber pendapatan masyarakat sekitar. Yang ketiga, pengembangan ekonomi hijau, seperti mengutamakan kegiatan ekonomi yang ramah lingkungan. Pendekatan yang ketiga yaitu sosial. Ada yang pertama, partisipasi masyarakat. Masyarakat dilibatkan dalam pengelolaan hutan agar lebih efektif. Yang kedua, pengakuan hak masyarakat adat. Hak masyarakat lokal harus dihormati dalam pengelolaan hutan. Yang ketiga, penyelesaian konflik lahan. Itu mengurangi konflik antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat. Kemudian dampak pelepasan kawasan hutan. Yang pertama, pembangunan infrastruktur seperti membantu akses transportasi dan pembangunan wilayah. Yang kedua, peningkatan ekonomi, membuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan daerah. Yang ketiga, deforestasi, berkurangnya luas hutan akibat alih fungsi lahan. Yang keempat, hilangnya biodiversitas, banyak spesies kehilangan habitatnya. Yang kelima, banjir dan erosi, seperti kerusakan hutan menyebabkan ketidakseimbangan lingkungan. Kemudian yang terakhir, rekomendasi kebijakan yang perlu dikedepankan. Itu yang pertama, membatasi pelepasan kawasan hutan. Itu hanya kawasan tertentu yang layak dikonversi. Untuk yang kedua, rehabilitas hutan, menanam kembali hutan yang rusak untuk memulihkan fungsi ekosistem. Yang ketiga, penegakan hukum, mengatasi aktivitas ilegal
seperti penebangan liar. Yang keempat, perhutanan sosial, itu memberikan akses pada masyarakat untuk mengelola hutan secara lestari. Kesimpulan, yang pertama, penata gunaan hutan harus berbasis data dan analisis. Yang kedua, harus mempertimbangkan aspek ekologis, ekonomis, dan sosial. Yang ketiga, pelepasan kawasan harus dikaji agar tidak merusak lingkungan. Baik, terima kasih presentasi dari saya. Mungkin ada sedikit masalah dalam berkata. Mohon maaf. Sekian dan terima kasih.